Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga di hari Sabat ini kita semua sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah para raja zalim versus tokoh-tokoh pembaharuan. Ini sebetulnya erat kaitan juga dengan masalah politik dan kekuasaan. Nah, ada 4 kisah yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua. Saya kasih judul atau topik yang saya sampaikan hari ini adalah Raja Zalim versus Tokoh Pembaharuan. Sahabat semua, ada 4 yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah kisah Fir'aun versus Nabi Musa alaihissalam yang terjadi di Mesir. Kita semua pernah membaca kisah ini dalam Al-Quran, dan memang dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun tersebut sangat benci kepada Musa alaihissalam. Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai raja di raja, bahkan sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang menentang kekuasaannya, siapapun yang menentang perintahnya, itu akan dilibas dan akan dihabisi semuanya. Bahkan Fir'aun ini tidak segan-segan membunuh para bayi laki-laki, karena dianggapnya bayi laki-laki akan menjadi musuhnya nanti. Namun satu di antara bayi laki-laki yang luput dari dia lah bernama Musa alaihissalam. Nah, apa persoalan antara Nabi Musa dengan Fir'aun ini? Fir'aun sedang berada dalam puncak kekuasaannya. Seperti tadi saya katakan, dia adalah Tuhan, dia adalah raja di raja. Sementara Musa alaihissalam membawa perubahan, yaitu untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada istilah menyembah raja, tidak ada istilah takut dengan raja, terutama Firaun ini. Nah, padahal Musa ini adalah seorang anak yang ketika kecil, bayi, dia diasuh oleh pihak istana atau istri dari Firaun. Nah, namun Musa ini menyampaikan kepada masyarakat ketika itu, mari menyembah Tuhan, mari esakan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Firaun merasa kekuasaannya, merasa kepemimpinannya itu digerogoti oleh Musa, hingga dia berusaha untuk membunuh Nabi Musa. Dan apa yang terjadi? Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ketika Laut Merah itu dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun wafat di sana. Sampai hari ini tidak ada satupun orang tua yang mengasih nama anaknya Fir'aun. Yang kedua, kisah Raja Namrud dengan Ibrahim alaihissalam. Ini terjadi di kota Babilonia atau sekarang kita sebut dengan Turki. Masalahnya sama, yaitu masalah kekuasaan juga. Namrud ini adalah raja di raja juga. Tidak boleh orang membantahnya dan tidak boleh orang tidak suka dengan dia. Dia adalah Tuhan, katanya. Muncullah atau diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melawan kekuasaan Namrud ini. Kita tahu dalam sejarah yang kita baca dalam kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahim itu mencoba melawan Namrud ini dengan strategi yang amat jitu, yaitu ketika patung-patung yang dipajang oleh Namrud itu dipatahkan yang kecil-kecil oleh Nabi Ibrahim, lalu digantungkan kempak di lehernya patung besar itu. Ketika ditanya oleh para bazir Namrud ini, siapa yang bunuh, yang menghancurkan patung-patung Namrud ini, pasti tunjuknya mengarah kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pada akhirnya mereka bersepakat Ibrahim memang yang menghancurkan ini. Lalu Namrud merasa terancam kekuasaannya dan Nabi Ibrahim harus dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah berkehendak lain. Api itu adalah menjadi dingin. Ibrahim merasa dingin, bahkan kedinginan di dalam api tersebut. Nah, yang ketiga, kasus antara Darian dan Nabi Jirjis. Ini tidak dikisahkan dalam Al-Quran, tapi dalam
sejarah Islam ada kisah antara Darian dan Jarjis alaihissalam. Ini terjadi di kota Mosul, Irak. Nah, Darian ini adalah raja di raja. Tidak ada orang yang bisa melawan kepada dia. Tetapi Jarjis berusaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat ketika itu di Mosul atau Irak sekarang untuk bertuhan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Jarjis ini dengan Darian berujung kepada penyiksaan Jarjis. Berkali-kali dia dibunuh, direbus segala macam, tapi dia hidup. Dihidupkan kembali oleh Allah sampai 3 kali. Nah, pada akhir dari kisah Darian dan Jarjis ini, istri Darian memeluk agama tauhid, itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, ketiga kisah yang saya sampaikan tadi juga boleh kita sampaikan juga cerita terjadinya revolusi Perancis yang terjadi di awal-awal abad ke-15 Masehi ya. Nah, revolusi Perancis ini ketika itu rajanya adalah Raja Louis ke-16 dan dia melakukan pemerintahannya dengan sangat monarkis sehingga apa yang dia mau itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, tetapi masyarakat melawannya. Sahabat semuanya, apa yang menjadi kunci dari masalah ini semua antara raja dengan rakyatnya, antara raja dengan tokoh pembaharuan. Tokoh pembaharuan yang dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah menuju esanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan revolusi Perancis menuju kepada kesejahteraan dan menuju kepada tata kelola pemerintahan yang bagus. Sahabat semuanya, Firaun, Namrud, Darian ini juga menyangkut politik kekuasaannya. Kekuasaannya merasa terancam, maka mereka tidak mau menerima munculnya tokoh pembaharu. Mereka harus habis itu semuanya. Nah, dengan demikian sahabat semua, kisah-kisah yang saya sampaikan dalam video singkat saya di TikTok ini ataupun di YouTube nanti, mudah-mudahan ini tidak ada di negeri kita, Republik Indonesia, yang mengaku-ngaku raja atau diangkat-angkat menjadi raja, kemudian menghalalkan segala cara dan membuat masyarakat sengsara, keadilan tidak tegak, dan mudah-mudahan ini tidak ada di Indonesia. Ini terjadi dahulu ya, ketika Firaun, Namrud, Darian, dan adanya revolusi Perancis. Nah, oleh karena itu sahabat semuanya, kalau kita kembali kepada negeri kita ini, kalau terjadi pergolakan di masyarakat, jangan dicari tokoh-tokoh pembaharu sebagai kambing hitam, sebagai tokoh-tokoh di balik terjadi pergerakan masyarakat. Tidak. Koreksilah diri kita, para penguasa, para orang yang mengaku raja-raja itu. Demikian sahabat semua, pertemuan kita atau isu yang sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kisah-kisah Firaun dengan Nabi Musa sebagai tokoh pembaharu, kemudian Namrud dengan Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh pembaharu, Darian, Raja Darian dengan Jarjis sebagai tokoh pembaharu yang membawa agama tauhid. Kemudian revolusi Prancis yang melahirkan pergerakan sosial. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.